Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 13 dan 14 ya. Di buku diary itu, Jenna menulis kalau ayahnya tahu hubungannya dengan ayah Sulgi dan malahan memuji Jenna. Lalu suatu hari, beberapa guru dikumpulkan untuk menjadi panitia dari tim pembuatan soal ujian perguruan tinggi. Salah satunya adalah ayah Sulgi. Jadi sebelumnya, ayah Jay mengatakan kalau dia tahu ayah Sulgi sedang mencari putrinya yang sudah menghilang belasan tahun. Ayah Jay mau membantu, tapi ayah Sulgi harus melakukan sesuatu untuknya. Jika ayah Sulgi menolak, ayah Jay akan mengungkapkan kalau ayah Sulgi melakukan hubungan terlarang dengan Jenna. Maka karena itulah, ayah Sulgi mau nggak mau melakukan apa yang ayah Jay inginkan. Jadi setelah ayah Sulgi dan tim guru membuat soal ujian perguruan tinggi, ayah Sulgi menulis soal-soal ujian tersebut di dalam sebuah kertas. Lalu memasukkan kertas itu ke dalam pil, kemudian ayah Sulgi menelan pil tersebut. Setelah melakukan semuanya, ayah Sulgi pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Ini semua disuruh oleh ayah Jay ya, sahabat nonton. Akhirnya ayah Sulgi dibawa ke pusat medis J. Ayah Jay memeriksa foto ronsen ayah Sulgi. Jadi pil yang ditelan oleh ayah Sulgi masuk ke dalam paru-parunya. Maka karena itu, ayah Jay mengoperasinya untuk mengeluarkan pil tersebut. Dalam proses operasi itu, ayah Jay memanggil Jenna. Menyuruh Jenna berpura-pura menjadi perawat, agar Jenna bisa mengambil pil tersebut. Dengan begitu, Jenna jadi tahu soal ujian perguruan tinggi. Dan bisa lulus dengan baik. Buset deh. Segininya loh ayah Jay bertindak ya. Sekarang semua orang menghadiri pemakaman Jenna, termasuk Chaekyong, Yeri, dan Sulgi. Di tengah-tengah ibadah itu, Jay pergi dari sana, dan Sulgi mengikutinya. Mereka pergi ke kamar mayat tempat tubuh Jenna ditaruh. Sulgi dengan yakin bertanya ke Jay, "Kamu juga tahu kan kalau tubuh ini bukanlah tubuh Jenna?" Sulgi mengklaim kalau ini adalah tubuh Sujin. Sulgi juga mengatakan bahwa ayah Jay punya hobi yang sangat menarik, yaitu latihan operasi pada tubuh-tubuh yang sudah meninggal. Bahkan pemerintah setempat mengirimkan tubuh yang sulit diidentifikasi ke rumah sakit pusat medis J. Dan Sujin pernah tinggal sekos dengan Jenna. Bahkan kamar mereka sebelahan. Apa ini hanya kebetulan aja? Mendengar itu, J jadi menyadari kalau semua ini adalah rekayasa ayahnya. Di mana ayah J ingin membuat seolah-olah Jenna udah nggak ada di dunia ini. Karena itulah J ingin mengikuti permainan ayahnya ini. Soalnya, kalau mereka mengacaukan rencana ayah J, pasti nantinya ayah J akan merencanakan hal lainnya lagi. Sulgi juga mengatakan ke Jay kalau dia sudah membaca buku diary milik Jenna. Di diary itu tertulis secara rinci bagaimana ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Dan sekarang Sulgi ingin mencari bukti tersebut. Karena itu, Jay membantu Sulgi untuk menyamar sebagai office girl. Jay juga memberikan Sulgi kartu akses masuk ke kantor ayahnya. Sementara Jay, dia masuk ke ruang CCTV agar bisa menjaga Sulgi dari sorotan kamera CCTV. Sulgi lalu memasuki ruangan ayah Jay dan mulai membongkar semua laci di sana. Saat itu, Sulgi melihat sebuah remote, dan dia mencoba memencet tombolnya. Lalu sebuah layar memperlihatkan banyak foto ronsen paru-paru. Gak sampai di sana, Sulgi juga melihat banyak arsip-arsip berwarna putih yang tersimpan di rak. Langsunglah Sulgi mencari arsip yang sesuai dengan tanggal di hari ayahnya kehilangan nyawanya. Dan ternyata, di dalam arsip itu, ada seperti piringan hitam, tapi bergambar foto ronsen paru-paru yang sepertinya milik ayah Sulgi. Saat Sulgi mencoba menyetel piringan hitam itu, terputarlah lagu. Ternyata lagu-lagu itu dinyanyikan oleh grup band Lucid Fall. Lucid Fall adalah grup band yang Jenna sukai. Mendengar lagu itu membuat amarah Sulgi langsung memuncak. Sulgi segera berganti pakaian dan pergi mendatangi ayah Jay sambil membawa pisau. Sulgi hendak menusuk ayah Jay dari belakang. Tapi untung aja ibu tiri Sulgi ada di sana untuk menghentikan Sulgi. Terungkap kalau ibu tiri Sulgi itu ada di sana karena dia menerima surat kaleng lagi yang memberitahunya kalau Jenna udah nggak ada. Setelah itu, Sulgi melihat Sunsim dari jauh dan segera mengejarnya. Sulgi bertanya, selama ini Sunsim udah tahu semuanya kan? Sulgi juga udah tahu kalau Sunsim lah orang yang membayar semua utang Sujin. Dan Sunsim sekarang ada di sini karena ini adalah pemakaman tubuh Sujin. Namun Sunsim hanya menyuruh Sulgi untuk pergi aja. Kemudian Sulgi, ibu tirinya, Chaekyong, Yeri, dan ibu Chaekyong makan bersama. Di sana Sulgi memberikan piringan hitam foto ronsen ayahnya kepada ibu Chaekyong. Karena ibu Chaekyong kan seorang pengacara. Tapi ibu Chaekyong mengatakan kalau bukti ini tidak cukup. Bahkan jika klaim Sulgi benar, tentang bagaimana ayah Sulgi disuruh memasukkan soal ujian ke dalam pil, menelan pil itu dan bagaimana ayah Jay mengeluarkan pil tersebut dengan mengoperasi bagian perut ayah Sulgi, hal ini bukanlah bukti langsung yang menyebabkan ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Ibu Chaekyong menambahkan, agar pihak Sulgi bisa menang, Jenna sendiri yang harus bersaksi di pengadilan. Karena kan nggak ada kamera CCTV di ruang operasi. Atau mereka harus membuktikan kalau diary Jenna itu yang menulis memang Jenna. Pada saat itu, ibu tiri Sulgi mengeluarkan surat kaleng dengan amplop hijau. Dia bertanya, bisa nggak sih pengirim surat kaleng ini kita jadikan saksi di pengadilan? Sepertinya pengirim surat kaleng ini tahu semua yang terjadi di sini.
termasuk perselingkuhan Jenna dengan ayah Sulgi. Mendengar itu, Chaekyong langsung pengen ngaku kalau dialah yang menulis surat tersebut. Tapi Bu Chaekyong menghentikannya sembari menjelaskan kepada ibu tiri Sulgi kalau pasti ada penyebab kenapa surat itu tetap tertulis anonim, dan mungkin sulit juga membujuk penulis surat itu untuk bersaksi di pengadilan. Berarti Ibu Chaekyong tahu ya kalau Chaekyonglah penulis surat kaleng amplop hijau itu. Sementara itu, Yeri malah diam-diam merekam pembicaraan mereka. Malam harinya, Yeri bertemu dengan Sun Sim. Di sana, Yeri menyerahkan rekamannya yang tadi kepada Sun Sim. Ternyata selama ini mereka berdua bekerja sama. Yeri memberikan informasi kepada Sun Sim, sedangkan Sun Sim memberikan obat kepada Yeri agar bisa Yeri jual untuk mendapatkan uang. Namun setelah itu, Sun Sim malah menemui ayah Jae untuk memberikan rekaman tersebut dong. Ternyata aksi mereka ini diperhatikan oleh Sulgi dari jauh. Namun tiba-tiba seseorang menarik Sulgi sembari menutup mulutnya. Tentu saja orang itu adalah Jae. Jae dan Sulgi pun berbicara berdua. Jae tanya, jadi kemarin yang kamu katakan di telepon kepadaku adalah bohong kan? Kilas balik ke hari kemarin. Sulgi menelepon Jae dan berkata, kalau Jenna merekam saat ayah Jae mengoperasi ayah Sulgi. Sulgi meminta Jae menemukan rekaman itu. Namun sebenarnya, seluruh perkataan Sulgi ini hanyalah kebohongan aja. Karena Sulgi tahu kalau Yeri diam-diam sedang merekam percakapannya. Intinya, Sulgi mau menjebak ayah Jae. Karena ayah Jae kan tega banget menutupi kesalahannya dengan memasukkan kematian putrinya sendiri yaitu Jenna. Nah, sekarang dia merasa semuanya sudah selesai. Tapi bagaimana jika ayah Jae tiba-tiba mengetahui kalau ada rekaman? Ayah Jae pasti akan termakan oleh kebohongan tersebut dan melakukan sesuatu. Dan kalau Sulgi beruntung, dia bisa aja menemukan bukti yang tak terbantahkan. Jadi Sulgi dan Jae mulai menyusun rencana. Mereka berdua akan pergi ke pusat medis Jae. Sulgi akan berpura-pura seolah-olah dia sedang mencari rekaman operasi yang direkam oleh Jenna. Dan Jae memastikan tindakan Sulgi itu terekam oleh CCTV di kantor ayah Jae. Jae juga meletakkan banyak CCTV di rumahnya sendiri. Itu dilakukan untuk melacak pergerakan ayah Jae. Sulgi lalu bertanya ke Jae, dari mana ayah Jae tahu kalau kemarin itu Jenna ke stasiun Gangnam? Karena curiga, Jae memeriksa kalung anjing peliharaannya. Ternyata di kalungnya terdapat sebuah kamera. Jadi Jae melihat rekaman itu. Di rekaman itu terlihat pembicaraan antara kedua orang tua Jae, di mana ibu Jae tahu kalau suami nggak warasnya itu menaruh Jenna di suatu tempat. Dan sepertinya besok ibu Jae akan menemui Jenna. Maka karena itu, Jae meminjam mobil kepada Chaekyong untuk membuntuti ibunya. Sebelum pergi, Jae menitip pesan kepada Chaekyong agar Chaekyong menyampaikan kepada ibunya bahwa Jenna bisa bersaksi di sidang hari ini. Sementara itu di persidangan, ibu Chaekyong yang adalah pengacara ibu tiri Sulgi meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksi baru. Meskipun pengacara pihak ayah Jae menentangnya, tapi hakim menyetujui untuk menghadirkan saksi tersebut. Namun sayang sekali, ternyata ibu Jae menuju ke sebuah panti asuhan, bukan ke tempat di mana Jenna berada. Jae tentu kesal banget melihat usahanya ini menjadi sia-sia. Dan tentu aja, dengan begini saksi pun tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Ketika dalam perjalanan pulang, ibu tiri Sulgi bertanya kepada Sulgi, apakah Sulgi percaya 100% kepada Jae? Karena kemungkinannya sekarang cuma dua. Pertama, Sulgi dan Jae memang salah paham tentang tujuan kemana ibu Jae akan pergi. Kedua, rencana Sulgi udah bocor. Tapi mendengar itu membuat Sulgi kesal. Dia sepertinya sangat percaya kepada Jae. Ibu tiri Sulgi kembali menjelaskan kalau ayah Jae itu tidak terlihat goyah sedikit pun selama persidangan. Seolah-olah dia udah tahu dan udah mempersiapkan semuanya. Di sisi lain, Jae pulang bersama dengan ayahnya. Di dalam mobil, ayah Jae memberikan sebuah rekaman dari dalam mobil Sulgi. Ternyata ayah Jae menaruh kamera rekaman di dalam mobil ibu tiri Sulgi. Jadi semua pembicaraan mereka diketahui oleh ayah Jae. Sulgi dan ibu tirinya juga masih bertanya-tanya kenapa Jenna dipanggil ke ruang operasi kemarin itu. Pada saat yang sama, entah bagaimana, mobil yang dikendari oleh Sulgi dan ibu tirinya mengalami kecelakaan. Hal ini pun disaksikan oleh Jae lewat kamera tersebut. Tapi untungnya, Sulgi dan ibu tirinya baik-baik saja. Setelah itu, ayah Jae mengajak Jae ke tempat di mana Jenna berada. Jenna ternyata dikurung di dalam suatu ruangan. Dia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sahabat nonton. Rambutnya dipotong cepat, terlihat udah tidak waras, dan ada gelang kaki di salah satu pergelangan kaki Jenna. Jadi kalau Jenna keluar dari ruangannya, alarm akan berbunyi. Ayah Jae lalu menceritakan kejadian di ruang operasi. Menurut versi ayah Jae, sebelum dia memasuki ruang operasi, Jenna sudah menyuntikkan anestesi kepada ayah Sulgi yang membuat ayah Sulgi tidak sadarkan diri. Dan akhirnya ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Jae tentu tidak percaya dengan semua cerita yang keluar dari mulut ayahnya itu. Tapi dengan percaya diri, ayah Jae berkata, kalau memang ada video di ruang operasi hari itu,
Saya sendiri yang akan menunjukkan kepadamu kalau saya tidak bersalah. Jay tentu sangat kesal mendengar ocehan ayahnya ini dan mulai marah kepada ayahnya karena ayahnya membuat kakaknya menjadi seperti ini. Melihat Jay marah, ayahnya malahan mendorong Jay dan berkata kalau dia melakukan semua ini untuk Jay. Mendengar ancaman dari ayahnya, Jay berkata kalau dia akan menjadi putri yang membanggakan untuk ayahnya. Di sisi lain, ibu tiri Sulgi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Dan tukang reparasi berkata kalau ban mobil ibu tiri Sulgi sengaja dirobek. Yang berarti ada orang yang memang ingin mencelakakan ibu tiri Sulgi. Keesokan harinya di sekolah, Jay nggak masuk sekolah. Sulgi menanyakan hal ini kepada wali kelasnya. Wali kelasnya berkata kalau Jay sedang sakit. Jadi dia tidak masuk sekolah beberapa hari. Tentu saja hal ini membuat Sulgi khawatir. Apalagi dia nggak bisa menghubungi Jay. Sulgi juga ke rumah Jay, tapi sepertinya tidak ada orang di sana. Kemudian Sulgi pergi ke pusat medis Jay. Dia menemukan ayah Jay sedang berbicara dengan Jay. Jadi Sulgi mencoba menerobos masuk ke ruang belajar Jay. Akhirnya Jay dan Sulgi bisa berbicara berdua. Tapi Jay mulai melontarkan kata-kata pedas kepada Sulgi. Jay mengklaim kalau selama ini dia nggak benar-benar mendukung Sulgi. Itu semua hanyalah akting aja. Jay bahkan bersyukur kalau selama ini Sulgi sudah tertipu oleh aktingnya. Sebelum pergi, Jay berkata kalau Sulgi tidak akan pernah bisa menjatuhkan keluarganya dan menyuruh Sulgi untuk berhenti mencari Jenna. Apakah dari awal Jay memang hanya akting aja? Atau gimana ya sahabat tonton? Tapi tenang, tinggal 2 episode lagi dan kita akan melihat endingnya. Jangan lupa untuk menyaksikan kelanjutannya ya. Sampai jumpa.